Jumpa lagi bersama dengan saya Andreas Kristanto. Pada tayangan kali ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk belajar bagaimana cara membaca teks Ibrani. Nah, bagi mahasiswa yang baru saja mengambil mata kuliah bahasa Ibrani, tentunya membaca teks Ibrani merupakan suatu keharusan, apalagi bagi mahasiswa teologi. Nah, ada caranya, ada metodenya, dan biasanya ketika mahasiswa mengambil mata kuliah bahasa Ibrani di pertemuan awal, mereka terasa sulit sekali. Tentunya membaca teks Ibrani harus tahu aksaranya, jadi mesti hafal aksaranya terlebih dahulu, baik vokal maupun konsonannya. Ini tidak bisa ditawar. Baru kemudian kita melakukan drill atau latihan yang rutin sehingga orang lancar membaca. Nah, ketika menemukan teks Ibrani yang panjang, biasanya mahasiswa juga menjadi takut. Saya katakan tidak perlu takut. Teks yang panjang itu hanyalah kata-kata Ibrani, hanyalah kata-kata yang disusun disambung-sambung. Oleh sebab itu Anda tidak perlu takut membaca teks yang panjang, asal saudara bisa membaca kata demi kata, bahkan suku kata demi suku kata. Berarti Anda semua bisa membaca teks Ibrani yang panjang tersebut. Jadi tidak perlu takut. Oke, kita langsung saja mencoba untuk membaca teks Ibrani, dimulai dari kata-kata yang sederhana sampai nanti kita membahas dalam satu bentuk kalimat. Baik Bapak Ibu, kita akan coba membaca satu kata yang sederhana, kira-kira seperti ini. Nah, ketika kita menemukan ini, ingat bahwa bahasa Ibrani selalu dibaca dan ditulis dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Jadi seperti ini kita melihat bahwa ada konsonannya yaitu ini mem, kemudian lamet dengan kaf, kemudian vokalnya adalah yang di bawahnya, segol dan segol. Dengan demikian bacanya adalah, ya kita transliterasi terlebih dahulu. Oh, ini mem yaitu M, kemudian di bawah mem ada segol yaitu E, kemudian ke kiri lagi yaitu ada lamet yaitu L, kemudian bawahnya ada vokal segol, dan yang terakhir adalah kaf akhir. Jadi ini bacanya adalah melek, yang berarti raja, atau dalam bahasa Arab disebut malik, sama melek, raja. Berikutnya saya mempunyai kata seperti ini. Nah, bagaimana cara membaca kata ini? Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, bahwa kata Ibrani dalam bahasa Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Nah, dari sini. Dengan demikian kita akan coba mentransliterasi atau transkripsi. Itu adalah alih huruf. Jadi dari aksara Ibrani ke huruf Latin. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika mentransliterasi ke Latin, tetap ke Roman, ya, tetap dari kiri ke kanan. Nah, aksara yang pertama adalah alef.
Aleph itu seperti ini. Bunyinya apa? Ya dia tidak berbunyi karena dia silent. Nah, kemudian kita melihat bahwa vokalnya adalah seperti ini. Loh Pak, ini kok ada tambahan? Nah, Bapak Ibu untuk pemula boleh abaikan dulu. Jadi ini adalah Hatef Shegol namanya. Jadi ini segol juga. Cuma ini ada tanda yang lebih seperti titik dua ini. Nah, Bapak Ibu boleh abaikan terlebih dahulu. Jadi untuk pemula boleh abaikan. Nah, ini berarti setelah Aleph kemudian ada E karena segol yaitu E. Kemudian ke kiri lagi ada Lamed yaitu L. Kemudian setelah Lamed perhatikan ini ada O di sini. Ada Holem. Berarti itu O. Nah, kemudian setelah O atau Holem di sini ada He. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Hiret Yod. Jadi perhatikan ini adalah satu kesatuan. Karena apa? Ini yang disebut dengan Hiret Yod, yaitu I. Kemudian ini adalah Mem akhir. Jadi ini bacanya adalah Elohim. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan tulisan seperti ini, bacanya adalah Elohim gitu. Elohim itu adalah kata yang kedua yang kita pelajari. Elohim. Elohim, 3 suku kata. Berikutnya kita akan mencoba membaca kalimat pendek. Jadi ini adalah ayat Kejadian 1 ayat 1. Saya ambil beberapa. Jadi ketika Anda melihat teks Ibrani yang panjang seperti ini, tidak perlu takut. Ini sebenarnya kata-kata yang disambung-sambung begitu saja. Nah, tentunya pembelajar bahasa Ibrani, orang-orang yang belajar bahasa Ibrani tidak terus belajar hanya satu kata, tetapi berani mencoba membaca sebuah kalimat pendek, kira-kira seperti itu, yang tak lain adalah ya kata-kata yang digabungkan begitu. Nah, jadi ketika kita menemukan teks Ibrani, tetap dari kanan ke kiri. Jadi kalau menulis dari sini ke sini, kemudian kalau ganti baris ya turun, kemudian dari kanan ke kiri lagi, seperti itu. Nah, ini adalah teks Kejadian 1 ayat 1, 3 kata pertama dalam sebuah kalimat. Kita akan coba baca. Nah, di sini huruf pertama adalah bet dengan titik di dalamnya dengan dages. Nah, berarti ini adalah B. Nah, tentunya sampai di sini Bapak Ibu sudah mesti hafal aksara itu apa padanannya atau transliterasinya. Nah, kemudian di sini ada titik 2 seperti ini. Jadi kalau ada titik 2 seperti ini disebut shewa. Ketika dia mengawali sebuah kata, dia adalah E-nya setengahnya, seperti itu. Agak ditulis ke atas, tapi pemula baca saja E. B. Nah, kemudian di sini ada res, bawahnya ada E. Seri. Berarti ini juga re. Karena ini res, kemudian ini seri. Jadi ini adalah re. Tetapi ingat, ini ada Aleph. Berarti kita masukkan transliterasinya. Nah, kira-kira seperti itu. B, re. Kemudian di sini ada sin. Nah, titiknya kanan atau ke kiri, apakah itu nanti SH atau SY, Bapak Ibu tidak perlu menjadi bingung. Yang jelas pemula
boleh terjemahkan saja atau boleh transliterasi sebagai S. Nah, berarti ini adalah sin kemudian diikuti dengan hirek yod. Perhatikan, lagi-lagi ini adalah satu kesatuan, hirek dengan yod. Ini adalah i. Kemudian ini tau. Nah, ini saja bacanya bereshit. Bereshit. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kiri. Ini ada bet dan ini ada a. Oh, berarti ba. Kemudian ke kiri lagi ada res. Res ada alef. Ini res r. Sorry, bukan alef. Kames. Maaf. Ada res. Kemudian ada kames. Ini berarti ra, kemudian ada alef di terakhir, yaitu alef, berarti ini ba. Ini saja sudah ba. Ba. Kemudian dilanjutkan dengan res, kames dengan alef. Resnya r, kemudian kames a dengan alef. Para. Nah, setelah mentok bukunya gitu, kita turun, tapi turunnya tetap dari kanan ke kiri lagi. Nah, ini tadi kata yang kita sudah baca, ternyata ini ada alef dengan segol e, kemudian ini lamet dengan o, berarti ini low. Kemudian ini hirek yod yang atasnya ada he-nya, berarti ini h i m. Nah, seperti itu. Berarti teks ini kita baca Bereshit bara Elohim. Sekali lagi, Bereshit bara Elohim. Kira-kira seperti itu. Berikutnya kita akan coba membaca kalimat sederhana ini. Ini adalah Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Nah, di sini kita menemukan ada yud, he, waf, he, ye, ha, we, ha. Nah, yang biasanya orang menyebutnya sebagai Yahweh, Jehovah, atau apalah. Nah, namun perhatikan, khusus untuk kata ini, yud, he, waf, he, itu walaupun tertulis Yewah seperti itu. Nah, dalam tradisi Ibrani, dalam tradisi kerabian, itu tidak boleh diucapkan. Ini yang disebut ketif dan kere. Tertulisnya apa? Ketif, kere bacanya apa. Jadi antara yang tertulis dan yang dibaca lain. Karena dalam tradisi mereka ini adalah nama Tuhan. Nah, jadi walaupun tulisannya yud he waf he dengan vokalnya seperti ini, kita yang seharusnya Yehovah, Yahweh, tapi tetap harus dibaca sebagai Adonai. Nah, jadi karena ini tradisi mereka, ya kita menghormati tradisi mereka. Jadi itulah yang disebut ketif dan kere. Ketif tertulis apa, kere didengar atau dibaca apa, seperti itu. Nah, kemudian kata selanjutnya kita baca, yaitu ini adalah huruf res dengan o.
res dengan O. Kemudian setelah holem, res dengan O bunyinya ro. Kemudian ada konsonan ayin. Ayin ini seperti ini, tidak berbunyi. Nah, kemudian baru vokalnya. Vokalnya adalah hirek dan yod, sehingga bunyinya adalah seperti ini. Adonai roi. Adonai roi. Tuhan adalah gembalaku. Ingat bahwa setiap kali saudara membaca dan membuka kitab suci berbahasa Ibrani, ada Yud He Wav He, itu harus dibaca Adonai. Adonai roi. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Berikutnya saya mempunyai teks yang terambil dari Kidung Agung 2 ayat 16. Teksnya kira-kira seperti ini, sepotong. Kita akan coba baca. Dengan cara yang sama, dari kanan ke kiri, kita akan coba baca. Kita cari aksaranya. Aksara pertama adalah dalet, berarti D. Dalet, D. Kemudian ini adalah vokal. Vokal, holem dengan waw. Holem waw, yang tak lain adalah O. Nah, kemudian ini dalet lagi. Lupa kok satunya ada titiknya, satunya tidak. Nah, membacanya untuk pemula samakan saja. Yang penting ada dalet, baca saja sebagai D. Jadi ini do. Kemudian yang ini jangan lupa ini adalah hirek dengan yod. Hirek dengan yod ini adalah satu kesatuan. Ini adalah I, berarti ini D dengan I, berarti do di. Seperti itu. Nah, berikutnya ke kiri lagi. Ini ada lamet, kemudian ini ada hirek dengan yod. Lamet L, kemudian hirek dan yod adalah I. Berarti ini L dengan I. Berarti bacanya do di li. Do di li. Nah, kemudian ke kiri lagi. Ini ada waw dan ini ada patah. Ini waw berarti ini W, dan ini patah, ini A. Berarti ini A, wa, kemudian ada alef seperti ini. Kemudian ada patah lagi, tetapi ada titik dua, seperti titik dua kita. Ini disebut hatef patah. Untuk pemula abaikan saja dulu, yang dikenal dulu saja patah, berarti langsung setelah alef langsung A. Wa, A, A. Kemudian ini ada nun. Nun adalah N. Kemudian ada I, hirek dan yod. I. Jadi bacanya do di li wa ani. Ini bawahnya, ini karena papan tulis saya tidak cukup. Nah, bawahnya ketika turun baris ya kita mulai dari kanan lagi. Ini lamet, ini holem waw. Ini L, lamet, ini holem waw, ini O, berarti L, O. Jadi L, O. Jadi bacanya do di li wa ani lo. 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 Ya, Kidung Agung 2 ayat 16. Kekasihku. Nah, dot itu kekasih. Ada I berarti kekasihku. Untukku dan aku wa ani untuk dia.
Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Saya mempunyai teks yang masih terambil dari kitab Kidung Agung 2 ayat 8. Kita akan coba baca dengan cara yang sama, dari kanan ke kiri, kemudian kalau teksnya turun ke bawah, ya kita turun ke bawah, dari kanan ke kiri lagi. Nah, kita akan coba baca. Huruf pertama adalah kuf. Kuf adalah Q. Q. Kemudian ini ada holem waw. Yaitu O. Kemudian ini ada lamet L. Nah, ini bacanya aja sudah kol. Kemudian kita ke kiri, ini ada dalet, berarti ini D. Kemudian ada holem waw lagi, yaitu O. Kemudian ada dalet lagi, yaitu D. Kemudian ada hirek dan yod. Yang tak lain adalah I. Berarti ini saja bacanya kol dodi. Kita lanjutkan. Berikutnya, ini ada he, yang tak lain adalah H. Kemudian di bawahnya ada hirek, yang tak lain adalah I. Nah, kemudian kita ke kiri, ini adalah nun, yang tak lain adalah N. Pak, ada titik di tengahnya, abaikan dulu saja. Yang penting bisa bunyi dulu. Berarti N, kemudian ini ada sere. Yang tak lain adalah E. Kemudian ini ada H. Hineh. Kol dodi hineh. Nah, ini ada garis datar di atas, abaikan dulu. Kemudian kita lanjutkan dengan zayin. Zayin adalah Z. Saya ke bawah saja ya Bapak Ibu. Z. Kemudian ada segol, yaitu E. Kemudian ada He, yaitu Z. Nah, bawahnya turun, kita dari kanan ke kiri lagi. Ini ada bet, yaitu P. Ini ada kames, yaitu ada A. Ini adalah he, yaitu P. Nah, nanti kita akan menemukan bahwa ini jarang ditulis, ini biasanya begini saja. Tapi untuk pemula nggak apa-apa lah, P. Jadi ini bacanya adalah kol dodi hine se ba. Kol dodi hine se ba. Kol dodi hine se ba. Kol itu suara, dodi kekasihku. Nah, seperti itu. Suara kekasihku, hineh, lihatlah dia datang. Itu Kidung Agung 2 ayat 8. Berikutnya kita akan coba membaca sepotong teks dari Mazmur 27 ayat 1. Kira-kira begini teksnya. Dengan cara yang sama dari kanan ke kiri. Nah, kita perlu ingat kembali ketika ada Yud He Wav He, ini adalah nama Tuhan. Dalam tradisi orang Israel tidak boleh disebut, melainkan harus diganti dengan Adonai, walaupun bunyinya adalah Yehovah atau yang biasa kita kenal Yahweh, karena itu dianggap sebagai nama pribadi Allah.
Nah, tentunya bagaimanapun juga kita harus menghormati tradisi mereka, kita ikuti saja. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan Yud He Waw He Ye Ha We Ha, Bapak Ibu baca dengan Adonai langsung. Nah, itu yang disebut ketif dan kere. Tertulis apa, tapi bacanya harus bagaimana. Nah, kita lanjut ke kiri. Di sini ada alef, berarti seperti ini. Kemudian ada Holland Waw, yang tak lain adalah vokal O. Kemudian ada res dengan hirek yod. Resnya sendiri adalah R. Kemudian hirek yodnya adalah I. Nah, sehingga bacanya adalah Adonai Ori. Kata yang terakhir, kita lihat di sini ada waw, berarti itu W. Kemudian di bawahnya ada titik 2. Nah, titik 2 ini kalau di awal kata, dia sebagai setengah E, W, seperti itu. Baca saja W. Nah, ini disebut shewa, nanti kita belajar shewa. Namun supaya Bapak Ibu bisa bunyi terlebih dahulu, jadi kalau ada titik 2 di awal kata ini bunyikan. Kemudian di sini ada yud dan di sini ada hirek. Ini ada y dan ini ada i. Jadi ini adalah y, kemudian ada i. Nah, kemudian ada shin. Shin adalah s. Weyis. Nah, di sini ada sewa. Ini ketika dia di tengah, dia mati. Jadi seperti ada jeda begitu, weyis. Nah, kemudian ini ada ayin dengan hirek yod. Ayinnya seperti ini, hirek yodnya adalah i. Jadi bacanya adalah Adonai Ori We Yisi. Adonai Ori We Yisi. Adonai Ori We Yisi. Adonai Ori We Yisi. Tuhan, or dari kata or terang, Tuhan adalah terangku atau cahayaku, W dan keselamatanku, W Yisi. Adonai Ori W Yisi. Tuhan adalah terangku atau Tuhan adalah cahayaku dan keselamatanku. Mazmur 27 ayat 1. Berikutnya kita akan mencoba untuk membaca teks Ulangan 6 ayat 4. Nah, ini panjang, lebih panjang. Namun kita tidak perlu takut atau panik. Kita baca kata per kata, tentunya nanti juga akan selesai atau habis. Nah, saya akan buat garis dulu untuk membatasi kita supaya kita enak. Nah, kita baca dari kanan ke kiri dengan cara yang sama. Di sini ada huruf sin dan di sini ada shewa, shwa di awal. Jadi ini sin aja sudah s, kemudian ini adalah setengah e. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian setengah e. Kemudian di sini ada mem dan di sini ada patah dan ayin. Ini mem, ini a dengan ayin. Berarti ini sudah bisa kita baca seperti ini. M, a dengan ayin. Shema.
Shma. Nah, kemudian kita ke kiri. Di sini ada yud dengan hirek. Ini yud dengan hirek. Berarti ini y dengan i. Berarti ini y dengan i. Sorry. Ini y. Nah, berikutnya di sini ada y, yud dengan hirek. Yud dengan hirek. Berarti ini ada yud, yaitu y, kemudian ada i. Berikutnya ada sin, lagi-lagi s. Nah, kita ketemu di bawahnya tanda sewa. Tanda sewa kalau dia ada di tengah seperti ini, dia bisa dianggap sebagai diam. Jadi kita tidak usah tulis. Kita lanjut ke aksara berikutnya, yaitu res. Ini res, yaitu r. Kemudian ada kames di sini di bawah res ada kames, yang tak lain adalah a. Nah, ke kiri lagi kita bergeser, kemudian ada alef. Ada alef yang transliterasinya seperti ini. Kemudian ada sere dan lamet. Ada sere dan lamet. Sere ini adalah e dan lamet. Ini Shma Yisrael. Shma Yisrael. Nah, berikutnya mata kita menangkap bahwa ini Yud He Wav He. Tanpa ragu kita mengetahui bahwa ini adalah nama pribadi yang tidak boleh disebut karena kudus. Oleh sebab itu harus dipanggil dengan cara lain, yaitu Adonai. Adonai. Shema Yisrael, Shema Yisrael Adonai. Nah, kita ke bawahnya, berarti turun baris ke bawah, ke kanan lagi. Nah, di sini ada alef, kemudian ada shegol. Nah, ada shegol, ada tanda seperti sewa. Abaikan tanda seperti sewa titik duanya, berarti saudara pakai yang segolnya. Berarti ini ada alef, kemudian ini shegol, e. Kemudian di sini adalah lamet, yaitu L. Kemudian di pinggir lamet ada O, ini holem. Elo. Kemudian di bawahnya ada he. He dengan sereyot. Nah, ingat ini satu kesatuan juga. Berarti ini H dengan E. Elo, he. Nah, kemudian di sini ada nun, N dengan U. Berarti ini bacanya Elohenu. Nah, Shema Yisrael Adonai Elohenu. Shema Yisrael Adonai Elohenu. Nah, sama. Kemudian kita menemukan lagi Yud He Wav He. Yud He Wav He sama. Berarti kita panggil dengan Adonai. Kemudian ada alef dengan shegol. Alef dengan shegol. Kemudian chet itu kh. Kemudian ada kames, yaitu a. Kemudian ada dalet, yaitu d. Jadi bunyinya adalah
Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema, 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 gitu. Shema Yisrael, Shema Yisrael Adonai Eloheinu 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 Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan Esa. Ulangan 6 ayat yang keempat. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sampai di sini dulu Bapak Ibu dapat mengulangnya kembali supaya Bapak Ibu lebih lancar, dan tentunya Bapak Ibu sendiri harus berlatih dengan cara seperti ini. Nanti lama-kelamaan mata kita akan terlatih tanpa kita membuat penggalan-penggalannya, kita akan terbiasa membaca. Ini hanyalah keterampilan yang perlu dilatih sehingga kita dapat terampil membaca. Terima kasih.